Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, Abu Syuja juga menerangkan tentang masalah waktu-waktu terlarang untuk sholat. Yang dimaksudkan sini adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah yang tidak ada sebab sama sekali. Dan di sini beliau kecualikan adalah illa sholatun laha sababun, kecuali sholat-sholat yang punya sebab tidak mengapa dilakukan di waktu terlarang. Apa waktu terlarang untuk sholat di sini? Beliau sampaikan ada 5, khamsatu awqat. Ada 5 waktu terlarang untuk sholat. Kita lihat satu persatu, ya. Dan tentang masalah ini dikuatkan dengan riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kita langsung lihat saja apa yang dimasukkan oleh Abu Syuja tentang 5 hal ini. Yang pertama, yang termasuk waktu terlarang untuk sholat adalah ba'da sholatus subhi hatta tatlu asyams, yaitu ketika setelah selesai sholat subuh sampai matahari itu terbit. Ya, kita misalnya selesai sholat subuh, ya, setelah itu tidak boleh ada lagi yang melakukan sholat sunnah, ada sholat sunnah tambahan. Walaupun alasannya saya ingin biar tambah pahala, karena makin banyak sujud, makin banyak ruku, maka makin banyak ganjaran ketika itu. Tidak boleh, ya, tidak ada sebab tidak boleh dilakukan setelah sholat subuh sampai matahari itu terbit. Kemudian yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi wa tartafa qadru ramhin. Dan yang terlarang lagi adalah ketika matahari itu sudah terbit, sedang terbit, sampai matahari itu meninggi setinggi tombak. Apa yang dimaksudkan setinggi tombak di sini? Ya, para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama yang lainnya itu mengatakan setinggi tombak itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Jadi dilihat saja ketika itu matahari terbit itu jam berapa. Kalau jam setengah 6, 15 menit setelah itu waktu terlarang, itu untuk waktu terlarang untuk sholat. Setelah itu baru diperbolehkan. Dan ketika sudah matahari meninggi setinggi tombak tadi, nah itulah awal waktu sholat duha. Jadi sholat duha boleh dilakukan ketika itu. Kemudian yang ketiga, iza stawa hatta tazul, ketika matahari itu berada di atas kepala. Di atas kepala kita artinya di tengah-tengah, ya, sampai matahari tergelincir ke barat. Nah itu juga terlarang untuk sholat. Dan perlu diketahui atau dipahami bahwasanya waktu ini sangat singkat sekali. Matahari di atas kepala bergeser sedikit ke barat, itu sudah jadi, ya, kalau sudah bergeser maka itu sudah halal untuk sholat, ya, halal untuk sholat sunnah dan sholat yang lainnya, ya. Dan ketika itu sudah mulai waktu sholat zuhur. Nah ini waktu yang sangat singkat sekali. Intinya ketika matahari di atas kepala, ini tidak mesti jam 12 pas, pokoknya diperhatikan saja mau menjelang zuhur. Nah ketika itu waktu terlarang untuk sholat. Dan sebelum itu tadi, ya, sebelum masuk waktu terlarang ini masih diperbolehkan untuk sholat duha. Kemudian yang keempat, ba'da sholatil asri hatta taghrib syams, yaitu setelah sholat asar sampai matahari menjelang tenggelam. Kemudian yang kelima itu adalah wa indal ghurub hatta yatakamal ghurubuha, ya, ketika matahari itu hendak tenggelam, ya, saat-saat mau tenggelam sampai bulatannya itu hilang secara sempurna. Jadi inilah 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Namun tadi sudah dikatakan kecuali sholat-sholat yang punya sebab. Yang punya sebab itu seperti sholat tahiyatul masjid, boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Kemudian sholat gerhana boleh dilakukan di waktu terlarang. Misalnya ada gerhana matahari ketika itu terjadi setelah asar, boleh dilakukan di waktu terlarang sekalipun. Nah ini yang 5 waktu sholat yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan kita semakin terus mengkaji ilmu dan terus menambah ilmu kita setiap harinya, sehingga kita semakin paham akan sholat-sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.